Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita belajar bersama. Belajar ulumul hadis tingkat dasar. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar pengertian as-sunnah dan al-hadis. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah dan apa yang dimaksud dengan al-hadis. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian as-sunnah, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Juga pengertian al-hadis, baik secara bahasa maupun istilah. Bismillah. As-sunnah. Secara bahasa, kata as-sunnah, kata sunnah mengandung makna jalan, gaya hidup, cara hidup atau kebiasaan, baik yang bernilai positif maupun yang bernilai negatif. Jadi kata sunnah ini netral, ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Ada sebuah hadis, ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ya, barang siapa memprakarsai kebiasaan yang baik dalam Islam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kebiasaan yang baik. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayanqusa min ujrim syai'un. Barang siapa memprakarsai kebiasaan yang baik, sunnah hasanah dalam Islam, maka baginya pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya sudahnya, tanpa mengurangi sesuatu pun dari pahala mereka. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan. Sunnatan sayi'atan. Barang siapa memprakarsai kebiasaan yang buruk. Wa man sana fil Islam sunatan sayi'atan kana ali wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayanqusa min auzarim syai'un. Barang siapa memprakarsai kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, contoh yang lain. Ini ada hadis juga. La tattabi'unna sanana man qablakum. Sanan itu jamak dari kata sunnah. Sunnah mufrad, sanan jamak. La tattabi'unna sanana man qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Sanan, kebiasaan-kebiasaan man qablakum, orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin wa dira'an bidira'in. Sejengkal demi sengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau salaku juhradab bin la salaktumuhu. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dob, ya, maka kalian pun pasti akan mengikuti mereka. Kuna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Kami bertanya, ini sahabat, ya, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kalau Nabi SAW, faman. Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini. Jadi secara bahasa, kata sunnah, sekali lagi, kata sunnah itu berarti kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan atau gaya hidup atau apa, ya, jalan hidup. Selanjutnya, pengertian as-sunnah menurut istilah. Terdapat beberapa definisi as-sunnah yang berbeda-beda tergantung konteks dalam kajian apa kata as-sunnah tersebut digunakan. Jadi tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Kata as-sunnah itu bisa mengandung definisi yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut ahli hadis dalam konteks ilmu hadis. Sunnah adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik
berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Itu sunnah. Ya, kata sunnah ini dalam konteks ini, konteks ilmu hadis sama dengan definisinya sama dengan hadis. Sunnah sama dengan hadis. Nah, contohnya ada hadis atau ada sunnah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, jadi kata khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu merupakan hadis qauliyah atau sunnah qauliyah. Ini sunnah dalam konteks ilmu hadis ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar sekaligus mengajarkan Al-Qur'an. Ini termasuk guru TPA itu bisa jadi termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bisa jadi ya, guru TPA kalau dia juga mempelajari Al-Qur'an sekaligus mengajarkannya, dia mereka masuk dalam hadis ini. Termasuk bagian dari khiyaru ummah, yaitu orang sebaik-baik golongan manusia dari umat Nabi Muhammad SAW. Contoh lagi, ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awalal lail wa yakum akhirahu fa yusalli. Ini Sayyidah Aisyah menceritakan kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah termasuk sunnah. Nah, informasi tentang kebiasaan Rasulullah ini merupakan hadis atau hadis apa? Fi'liyah ya. Hadis fi'liyah, sunnah fi'liyah. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awal lail wa yakum akhirahu fa yusalli. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW terbiasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat qiyamul lail. Oke, lanjut. Yang kedua, menurut ulama usul fikih, ya, usul fikih. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang selain Al-Qur'an, berupa perkataan, perbuatan dan takrir yang bisa dijadikan dalil hukum syara. Karena kajian usul fikih ini kan yang dijadikan objek kajiannya adalah dalil-dalil hukum. Ya, dalil hukum maklum ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas yang disepakati. Nanti yang masih diperdebatkan ada masalah mursalah, ada istihsan dan yang lain sebagainya. Nah, tapi yang bersumber dari Nabi kan ada dua, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi informasi dari Nabi yang bisa dijadikan dalil hukum kan ada dua, ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah, Sunnah ini berarti yang selain Al-Quran. Contoh, dalil kehalalan mengkonsumsi dob. Ya, ini bukan Quran, ini Sunnah. Ya, kana nasun min ashabin Nabi sallam fihim sa'dun fadabu yaquluna min lahmin fanadathum imra'atun min ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu lahmudab famsaku faqala Rasulullah sallam kulu wa awit'amu fa innahu halalun aw qala la ba'sa bih walakinnahu laisa min ta'ami maaf ya, ini ada kesalahan sedikit, harusnya ada spasi, walakinnahu laisa min ta'ami. Orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantara mereka terdapat saat makan daging. Kemudian salah seorang Nabi menyeru, saya berkata, itu daging dob. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, makanlah karena daging itu halal. Atau beliau bersabda, ini perawi agak ragu ya tentang apa yang disampaikan Rasulullah spesifiknya, tapi maknanya tidak ragu, maknanya dia ngerti. Cuma secara lafadznya itu bagaimana? Apakah beliau mengatakan makanlah karena daging halal atau mengatakan tidak mengapa dimakan? Akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku. Artinya Rasulullah tidak terbiasa mengkonsumsi dob, tapi beliau mempersilahkan sahabatnya mengkonsumsi daging dob. Ini ya gambarnya dob. Dob ini
makanannya daun-daun, rumput-rumput dan serangga-serangga kecil. Dia beda dengan biawak ya, yang ada di sekitar kita yang biasanya makannya bangkai ya, makan daging, bangkai dan macam-macam. Bahkan dop ini kadang-kadang dimakan sama biawak. Yang ketiga, menurut ulama fikih, apa itu sunnah? Ya, maklum ini sering kita dengar ya. Oh, puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Nah, puasa Daud hukumnya sunnah. Sesuatu amalan dihukumi sunnah jika orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya maka tidak berdosa. Maklum kalau ulama fikih kan yang jadi objek penelitian masalah hukum amaliyah dengan dalil yang terperinci. Apakah itu wajib atau sunnah atau mandub ya, apakah itu mubah, makruh atau haram. Nah, dalam kajian fikih ini sunnah sama dengan mandub. Sunnah sama dengan mandub, yaitu suatu amalan dihukumi sunnah atau mandub jika orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Contoh, sholat duha hukumnya sunnah. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Kalau menikah hukumnya, menikah itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Sama dengan makan, minum, hukum asalnya mubah. Yang keempat, menurut ulama usuluddin. Nah ini, as-sunnah adalah lawan dari bid'ah. Kalau dalam kajian usuluddin, sunnah itu lawan dari bid'ah. Bid'ah itu lawan dari sunnah. Sunnah itu apa? Jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sunnah adalah keyakinan-keyakinan dan aturan-aturan yang berdasarkan dalil syariat yang qat'i, baik qat'i subut maupun qat'i dilalah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya, meyakini bahwa Allah yang Maha Esa tidak dibatasi ruang dan waktu merupakan bagian dari sunnah. Meyakini bahwa Allah yang Maha Esa itu tidak dibatasi ruang dan waktu merupakan bagian dari sunnah. Kenapa? Karena ruang dan waktu itu makhluk. Dan kalau makhluk dibatasi ruang dan waktu. Tapi kalau Allah Khalik tidak dibatasi ruang dan waktu. Contoh lagi, termasuk sunnah adalah mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Kalau sholat subuh 3 rakaat ya bid'ah namanya. Sholat subuh itu ya 2 rakaat. Dalilnya sudah qat'i, pasti, jelas. Golongan yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya maklum, Ahlussunnah wal Jamaah. Sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia adalah perbuatan bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Namanya sholat ya pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa Indonesia. Kalau haji sunnahnya kemana? Ya di Mekah. Kalau ada orang haji ke Paris ya namanya bid'ah, itu bukan haji. Itu contoh. Contoh apa? Sunnah lawan kata dari bid'ah. Nah, tadi sudah kita bahas definisi as-sunnah baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Sekarang kita bahas yang kedua, al-hadis. Apa itu al-hadis? Secara bahasa, kata hadis bermakna yang pertama baru ya, sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Lawan dari kata qadim. Kalau Allah itu qadim, kalau makhluk itu hadis. Karena makhluk itu awalnya nggak ada kemudian diciptakan menjadi ada. Hadis juga bisa berarti berita, perkataan, pembicaraan, atau waktu yang dekat. Contoh lagi, maaf ya, bab hadisul ifki ya, bab berita bohong. Di dalam kitab Sahih Bukhari ya, berita tentang ya isu hoax tentang Sayyidatina Aisyah yang tertinggal di perjalanan itulah, kemudian diantar oleh seorang sahabat. Dan ada yang buat hoax, orang munafik. Babu hadisil ifki.
Kemudian contoh dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan, hadis, kamu beritakan, kamu sampaikan kepada orang lain. Kalau dapat nikmat, ceritakan ke orang lain dalam bentuk ya, kalau nikmatnya ilmu ya ceritakan dalam bentuk ngajar, nikmatnya uang ya dalam bentuk sedekah atau yang lain. Contoh lagi dalam Al-Quran ini, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Contoh lagi, ini contoh dalam kalimat haditsul ahdi bizzawaj, ay tazawaja mundu waqtin qaribin, baru saja menikah. Hadis bermakna apa? Mundu waqtin qaribin, baru saja menikah. Lah, itu tadi pengertian hadis menurut bahasa. Sekarang definisi hadis menurut istilah. Al-hadis adalah informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau tabi'in, baik yang berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks ini hadis itu sama dengan sunnah. Dalam konteks ini, dalam konteks kajian hadis, definisi hadis ini sama dengan definisi sunnah dalam konteks kajian ilmu hadis. Hadis sama dengan sunnah. Sekali lagi, dalam konteks kajian ilmu hadis, istilah sunnah dan hadis itu merujuk kepada suatu hal yang sama, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum istilah sunnah itu maknanya lebih luas daripada al-hadis. Karena tadi ya, istilah sunnah dipakai juga dalam kajian usul fikih, dalam fikih, dan juga dalam usuluddin. Sementara hadis ya hadis saja. Saya dalam hal keilmuan ini ya maknanya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pengertian sunnah dan hadis baik secara bahasa maupun menurut istilah. Semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut, untuk mengkaji lebih lanjut, silakan merujuk kepada referensi yang telah saya tunjukkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.